Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Mutiara Rahmaningsi dari Offering F angkatan 2018, jurusan S1 Pendidikan Ekonomi dengan NIM 180431624505. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bisnis plan berbasis startup, yaitu Lokalin. Bisa di next. Nah, ini agenda yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada profil usaha, yang kedua ada gambaran produk, yang ketiga ada survei dan evaluasi pasar, yang keempat ada strategi pemasaran, dan yang kelima ada rencana produksi dan analisa keuangan. Yang pertama, profil usaha. Sebentar, Mai. Sebelum masuk ke identitas dan visi misi, perlu diketahui, Lokalin ini sebenarnya adalah suatu mobile marketplace yang dimana aplikasi ini dapat menampung seluruh produk atau brand lokal yang ada di Indonesia. Yang dimana nantinya Lokalin ini akan bekerja sama dengan para pelaku usaha brand lokal dalam ruang lingkup lifestyle seperti baju, sepatu, tote bag, dan lainnya. Nah, kenapa sih kepikiran untuk membuat inovasi startup ini? Inovasi ini tuh bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mengapresiasi karya anak bangsa dan mencintai produk-produk atau brand lokal. Nah, selain itu, dengan mendukung tujuan dari aplikasi ini, itu akan menimbulkan dampak yang positif bagi perekonomian negara karena uh, bisa juga menambah untuk pendapatan GDP Indonesia karena memproduksi barang lokal dan juga dapat mengurangi resesi yang terjadi pada triwulan ketiga tahun 2020 lalu. Next. Nah, berikut merupakan identitas usaha. Nama usahanya Lokalin, bergerak di bidang pengembangan aplikasi perdagangan. Jenis produknya adalah aplikasi marketplace. Alamat usahanya ada di Kota Tangerang dan alamat emailnya tertera pada layar dan tanggal pendiriannya yaitu 2 Mei 2021. Nah, visi dan misi dari perusahaan ini yaitu visinya menjadikan bisnis inovasi pengembangan aplikasi marketplace terbesar dan berkualitas di Indonesia. Nah, misinya yang pertama ada kepuasan konsumen. Mengutamakan kepuasan pelanggan atau konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik dan memberikan inovasi sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua ada menjalin kemitraan. Untuk menjadikan usaha terbesar di Indonesia, tentunya tidak akan cukup untuk mengelola aplikasi itu sendiri. Oleh karena itu, kami akan melakukan kerjasama kemitraan untuk memenuhinya. Yang ketiga ada memproduksi produk yang berkualitas. Nah, kualitas produk itu akan menjadikan konsentrasi utama untuk dapat bersaing di pasaran. Standar yang digunakan harus dijaga dengan ketat, terutama standar keamanan dan keefektifan. Yang keempat ada perluasan pemasaran, yang dimana ini menjadi bisnis terbesar tentu harus memiliki jaringan pasar yang luas. Oleh karena itu, usaha pengembangan aplikasi ini akan terus berjuang merebut pasar dan memperluas jaringan dan jalur distribusi yang dimulai dengan pasar lokal. Yang kelima ada perluasan marketing, mempromosikan dengan menggunakan sosial media sehingga dapat menjangkau pasar lebih luas lagi. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada struktur dan rencana pelaksanaan usaha. Untuk struktur organisasinya di situ ada pengelola yang dimana terbagi lagi menjadi 4 karyawan utama yang bergerak pada bidang produksi, pemasaran, keuangan, dan pengembangan. Masing-masing dari tim ini memiliki tugas dan wewenangnya seperti itu. Untuk rencana pelaksanaan usahanya sendiri itu kurang lebih ada 3 rencana, yaitu ada jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Untuk yang rencana jangka pendek,
Usaha bisnis ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa terdapat suatu inovasi produk dengan kualitas terbaik. Nah, untuk rencana yang jangka menengah, menerapkan strategi pemasaran yang baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar daerah, mendapatkan pelanggan atau pengguna tetap, dan tetap mempertahankan ciri khas dari aplikasi itu sendiri, serta lebih dikenal oleh masyarakat Nusantara dengan mempromosikannya melalui media sosial. Nah, untuk rencana jangka panjang, itu mempertahankan dan meningkatkan mutu usaha agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, selanjutnya ada gambaran produk. Next. Nah, yang pertama tuh ada analisis situasi, di mana kita tahu pada awal 2020 dunia digemparkan dengan adanya wabah virus COVID-19 yang berasal dari China. Nah, COVID-19 ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan ribuan orang meninggal. Selain itu, perekonomian dunia pun terguncang, salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri, banyak perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar itu akhirnya terpaksa menutup usahanya. Kegiatan belajar mengajar pun terpaksa dibuat secara online dan banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaan melakukan PHK besar-besaran. Nah, pada triwulan pertama 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbesar itu pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Hal ini dapat dimaklumi karena mengingat adanya anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah saja. Jadi mayoritas kegiatan belajar mengajar maupun pekerjaan itu dilakukan dari rumah seperti itu. Nah, pada triwulan 1 ini pun di sektor pariwisata mengalami penurunan karena adanya larangan penerbangan antar negara. Nah, selanjutnya pada triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu semakin mengalami penurunan hingga mencapai minus 5,32%. Karena pada saat itu pandemi sedang dalam puncaknya dan pemerintah pun menetapkan aturan PSBB sehingga banyak perusahaan besar itu terpaksa untuk menutup usahanya gitu. Dan para pekerja pun kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tidak lagi mampu untuk menggaji karyawan, sehingga terdengar kabar bahwa Indonesia akan memasuki jurang resesi di triwulan ketiga. Resesi terjadi disebabkan oleh penurunan GDP selama 6 bulan berturut-turut. Terjadinya inflasi yang di mana harga produksi dan komoditas menjadi mahal, sehingga tidak mampu dijangkau oleh masyarakat. Tingkat pengangguran tinggi, adanya ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara untuk menyelamatkan Indonesia pada saat itu dari jurang resesi yaitu meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap barang lokal. Maka dari itu, pemerintah melakukan upaya memberikan bantuan sosial kepada para UKM dan UMKM yang ada di Indonesia. Next. Nah, untuk produk yang ditawarkannya yaitu kita memberi nama Lokalin. Kenapa? Karena Lokalin sendiri itu berasal dari kata brand lokal. Nah, Lokalin ini merupakan mobile marketplace yang dimana aplikasi ini dapat menampung seluruh produk atau brand lokal yang ada di Indonesia. Jadi, teman-teman semua yang pecinta brand lokal tidak perlu mencari satu-satu brand lokal apa aja yang ada di Indonesia. Semuanya itu nanti sudah terdapat di Lokalin ini. Seperti itu. Nantinya juga Lokalin ini akan bekerja sama dengan para pelaku usaha brand lokal di seluruh Indonesia. Nah, keunggulan dari Lokalin ini, dia memiliki 3 menu utama, yaitu shop, ada menu shop, yang kedua ada menu feed, dan yang ketiga ada menu notification. Nah, pada menu shop ini, semua produk dari toko akan ditampilkan, termasuk jumlah followers pada akun Instagram masing-masing toko. Nah, di sini juga, di halaman ini juga, pengguna bisa melihat alamat toko agar mengetahui dari mana brand tersebut diproduksi.
Nah, selanjutnya ada halaman feed nih. Di halaman feed ini berisi tentang berbagai promosi, promo terbaru, serta produk bestseller, serta informasi event dari suatu brand. Untuk menu notification, itu akan menjadi tempat bagi pengguna untuk melakukan update informasi yang dikirim toko. Masing-masing brand dapat mendesain laman katalognya dengan berbagai jenis layout. Jika brand lokal yang bergabung sudah melebihi target, fitur rekomendasi akan digunakan agar pengguna dapat dengan mudah menemukan brand yang sesuai dengan stylenya seperti itu. Untuk harga produknya sendiri, terutama untuk mitra usaha yang berminat tokonya ditampilkan pada halaman rekomendasi, mereka cukup membayar 50.000 saja untuk ditampilkan 1 minggu sekali pada kolom rekomendasi. Jadi untuk 1 bulan produknya akan ditampilkan 4 kali. Selanjutnya, yang selanjutnya ada survei dan evaluasi pasar. Next. Nah, kecenderungan pasar bisa dilihat dari analisis SWOT di bawah ini. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana lokal ini merupakan inovasi baru dan sangat efisien dalam segi waktu serta tenaga. Terus harga yang ditawarkan juga terjangkau. Dan inovasi produk ini sepertinya belum banyak yang menggunakan gitu. Terus untuk kelemahannya sendiri itu mungkin sulit mencari brand lokal yang mau diajak untuk bekerja sama. Untuk opportunitiesnya atau peluangnya itu tidak banyak daya saing, serta kualitas brand lokal juga berkembang sangat pesat, terus antusiasme masyarakat juga lumayan gitu dalam menggunakan brand lokal. Sedangkan untuk uh, ancamannya, itu masyarakat yang menggunakan produk lokal itu belum semua kalangan gitu. Jadi kayak mungkin remaja atau dewasa aja gitu yang make. Untuk inovasi produk serupa juga ada inovasi yang serupa, cuma dia tuh sudah bisa menggandeng lebih dari 100 brand lokal yang ada di Indonesia. Terus masuknya pesaing baru, perubahan kondisi sosial dan ekonomi, serta perubahan selera konsumen. Itu menjadi tantangan dari startup ini. Terus strateginya apa sih? Nah, untuk strategi untuk opportunitiesnya itu mungkin lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap brand lokal kali ya. Terus bisa juga dengan meningkatkan kualitas produk serta melakukan seleksi lebih aktif dalam memilih mitra kerjasama. Nah, untuk strategi WO-nya itu lebih meningkatkan kepercayaan brand lokal terhadap aplikasi serta meningkatkan komitmen dalam berbisnis. Selanjutnya untuk strategi triknya mungkin lebih meningkatkan performa atau sistem dari aplikasi agar tidak kalah saing dengan inovasi yang serupa. Terus memahami juga perubahan selera konsumen dengan baik, serta memahami perubahan kondisi ekonomi dan sosial dengan baik. Untuk yang strategi WT-nya itu dapat meningkatkan dalam segi promosi atau pemasaran aplikasi, serta memperbaiki strategi bisnis ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya ada target pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama kita akan membahas target pasarnya dulu. Target pasar dari inovasi ini yaitu pengguna brand lokal yang ada di Indonesia yang lebih detailnya dijelaskan melalui 3 kategori segmentasi pasar sebagai berikut. Yang pertama ada segmentasi demografi, yang dimana sasarannya itu dari remaja hingga dewasa, perempuan dan laki-laki, tingkat ekonomi dari menengah sampai ekonomi ke atas, karena harganya yang dapat dibilang terjangkau, serta kualitasnya juga tidak main-main gitu. Untuk yang segmentasi psikografinya yaitu konsumen
yang memeriksa bagaimana konsumen dengan segmen demografis tertentu merespon rangsangan pemasaran. Untuk segmentasi geografinya, yaitu seluruh wilayah di Indonesia yang dapat dikirim melalui ekspedisi. Untuk strategi pemasarannya sendiri, yang pertama itu ada strategi pengembangan produk. Nah, pada strategi ini sistem prosedurnya itu hampir sama dengan lokalin dan fitur menunya yang diluncurkan juga hampir sama. Yang membedakan itu di inovasi produk produk pesaing itu tidak terdapat alamat store-nya. Jadi pengguna itu tidak bisa mengetahui dari mana brand tersebut diproduksi seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada strategi distribusi produk. Distribusi hasil inovasi ini dapat diakses atau diunduh dimanapun dan kapanpun melalui Google Play Store yang terdapat pada smartphone pengguna di seluruh Indonesia. Nah, untuk pengirimannya sendiri itu bisa dikirim melalui ekspedisi. Nah, untuk strategi penetapan harganya, untuk mitra usaha yang berminat tokonya ditampilkan pada halaman rekomendasi, mereka cukup membayar 50.000 untuk tampil 1 minggu sekali. Dan jika akun sudah verified, dikenakan tarif sebesar 200.000 dalam 1 minggu. Untuk strategi promosinya, yaitu strategi pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sudah berkembang semakin pesat, yakni melalui platform online yang sudah tersedia seperti media sosial Instagram, Facebook, Twitter, ataupun website resmi lainnya. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada rencana produksi. Di rencana produksi ini membahas mengenai alur atau proses produksi yang dimana terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama ada tahapan praproduksi atau tahapan sebelum produksi, terdiri dari riset aplikasi, survei brand, dan kerjasama dengan programmer atau tim pengembang. Selanjutnya ada tahap produksi yang terdiri dari desain aplikasi, pembuatan sampel aplikasi, finishing aplikasi, serta kerjasama dengan mitra usaha. Selanjutnya ada tahap pemanasan yang terbagi menjadi yang pertama analisis sasaran, selanjutnya sosialisasi dan pemasaran aplikasi, serta evaluasi dan pembuatan laporan. Next. Oke, analisis keuangan. Yang pertama kita membahas analisis biaya. Untuk biaya tetapnya sendiri itu jumlah per tahunnya yaitu 47.700 dan untuk jumlah per bulannya itu 3.975.000 rupiah. Sedangkan untuk biaya tetap atau fix variable cost-nya itu jumlahnya 1.300.000 rupiah. Masing-masing biaya tetap ini atau fixed cost Oke, bener main next. Maaf sebelumnya. Nah, untuk menentukan biaya produksi atau total cost-nya yaitu dengan menjumlahkan biaya tetap dengan biaya tidak tetap. Yang nantinya ketemu dengan hasil 5.275.000 itu untuk per bulan. Untuk penentuan HPP-nya itu dalam 1 bulan, pengguna diharapkan misalnya 5 akun toko pada halaman rekomendasi dikali 30 hari kerja per bulan, yaitu 150 akun per bulan, di mana menjadi 150 akun itu tinggal dibagi, jadi jumlah biaya produksi sebelumnya itu dibagi dengan 150
yang ketemu dengan yang ketemu hasil akhirnya 35.167.000 per akun. Seperti itu. Next. Nah, untuk menghitung laba kotornya, itu harga jual dikurangi HPP. Harga jualnya itu kan tadi kalau untuk misalnya toko itu mau ditampilkan di halaman rekomendasi, mereka harus membayar 50.000 kan. Jadi harga jualnya 50.000 dikurang dengan HPP yang tadi yaitu 35.165, ketemu hasil 14.833 per akun. Itu laba kotornya. Nah, untuk perhitungan BEP-nya atau break even point itu rumusnya adalah total biaya memulai per atau dibagi laba kotor per unit. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa biaya produksinya itu Rp5.275.000. Nah, dibagi dengan laba kotor yang sudah dihitung juga yaitu 14.833.000. Itu ketemu 356. Ini merupakan tabel perkiraan pendapatan dan perolehan laba kotor selama 1 tahun. Bisa dilihat di situ pada bulan ke-1 sampai 3 itu perkiraan jumlah produk terjualnya itu 450. Perkiraan omsetnya itu jadi 22.500.000. Sedangkan untuk pengeluarannya itu 15.825.000 dan untuk perkiraan laba kotornya itu sekitar 6.600.000. Pada bulan keempat, perkiraan jumlah produk terjualnya 900. Untuk omsetnya sendiri itu kena 45 juta dan untuk biaya pengeluarannya 31.600.000 dan perkiraan laba kotornya 13 juta. Untuk bulan ke-7 sampai 9 itu dengan harga dan HPP yang masih sama, yaitu perkiraan jumlah produk terjualnya 1.350 di mana omsetnya 67.500.000 dan pengeluarannya sebesar 47 juta. Untuk perkiraan laba kotornya sendiri itu 20 juta. Pada bulan ke-10 sampai 12 itu perkiraan jumlah produk terjualnya 1.800 dan perkiraan omsetnya itu 90.000. Untuk pengeluarannya sendiri itu mencapai 63 juta. Oke. Untuk perkiraan laba kotornya sendiri itu 26 juta. Sehingga jika di total selama 12 bulan itu perkiraan jumlah produk terjualnya 4.500 atau 4.500 pengguna dan perkiraan omsetnya itu mencapai 225 juta dengan pengeluaran 158 juta dan laba kotornya sekitar 66 juta. Next. Dan ini merupakan perkiraan laba atau rugi selama 1 tahun. Di mana total perkiraan laba bersihnya itu 16 pada bulan ke-1 sampai 3 itu 16 juta. Bulan ke-4 sampai ke-6 itu sekitar 39 juta dan bulan ke-7 sampai 9 itu 61 juta dan bulan ke-10 sampai 12 itu sekitar 83 juta. Untuk total selama 12 bulan kira-kira laba bersihnya itu ada di 199.900.000 rupiah. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan atau perhitungan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.